Saudara, hari ini Rabu 8 Maret 2023. Kita tiba di hari ke-15 masa Prapaskah. Dalam Mazmur 51 ayat 6a dan 7 kita membaca pengakuan pemazmur. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Saudara, sebagai perbuatan, dosa memiliki dua sisi. Pertama, perbuatan itu sendiri. Kedua, akar dari perbuatan itu. Sebagai perbuatan, dosa merupakan pelanggaran terhadap batasan yang telah digariskan Allah. Sebagai perbuatan, dosa merupakan kesalahan yang ditakar dengan standar atau ukuran moral yang telah ditetapkan Allah. Sebagai perbuatan, dosa adalah pemberontakan atau pembangkangan terhadap kehendak Allah. Dan sebagai perbuatan, dosa adalah kejahatan atau kezaliman yang tidak mengenal belas kasihan, yang bengis dan tidak adil di mata Allah. Dosa sebagai perbuatan berakar dalam kecenderungan. Kita cenderung berbuat dosa. Ada sesuatu di dalam diri kita yang mencondongkan kita kepada perbuatan dosa. Sesuatu telah mencemari hati dan pikiran kita. Sesuatu selalu menunggangi kehendak kita. Sesuatu sedang menguasai kita, membelenggu dan memperbudak kita. Sesuatu terus menggunakan tubuh kita untuk melayani dosa. Akibatnya, kita terus-menerus berbuat dosa. Atau dalam kata-kata Efesus 2 ayat 2, kita hidup dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Sesuatu itu, saudara, adalah kuasa dosa dalam diri kita. Para teolog Kristen klasik memandangnya sebagai efek dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Menurut mereka, sejak kejatuhan Adam selaku kepala umat manusia, setiap orang dikandung, dilahirkan, kemudian hidup dalam dosa. Mereka menyebutnya dosa asali atau original sin. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku, kata pemazmur. Kita pun mendapati diri kita dalam sebuah situasi ironis. Di satu sisi kita tercemar, terbelenggu, dikuasai dosa. Karena itu kita berbuat dosa dan terus berbuat dosa. Tapi di sisi lain, tiap-tiap kita harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dosa kita kepada Allah yang Maha Kudus. Sebab yang berbuat dosa adalah kita sendiri. Pribadi-pribadi yang bernalar dan bermoral. Katekismus Heidelberg menyebut situasi ironis ini kesengsaraan kita. Tapi syukur kepada Allah, saudara, Dia tidak meninggalkan kita dalam situasi ironis atau kesengsaraan kita. Oleh anugerahnya semata, Allah telah merancang keselamatan bagi kita. Ia telah mengutus Kristus untuk menebus kita dari hukuman atas dosa-dosa kita. Ia telah mengutus Roh Kudus untuk membebaskan kita dari belenggu dan perbudakan dosa. Roh Kudus telah memulainya dengan melahirbarukan kita, sehingga kita datang kepada Kristus dalam iman dan pertobatan. Selanjutnya Roh Kudus memampukan kita untuk mengatasi kecenderungan berbuat dosa dan memberi kita kekuatan untuk hidup kudus. Karena itu, meski kadang masih jatuh ke dalam dosa, kita tidak lagi hidup dalam dosa. Saat kita jatuh,
tersedia pengampunan, juga kuasa ilahi untuk meneguhkan dan menyucikan kita. Dalam Kristus dan oleh Roh Kudus, saudara, kita hidup dalam anugerah, dapat bertumbuh dalam kekudusan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, betapa kami menyadari bahwa tanpa anugerah-Mu kami masih terbelenggu dosa dan akan binasa karena perbuatan-perbuatan dosa kami. Kami berterima kasih kepadamu atas anugerah-Mu dalam Kristus. Kami berterima kasih kepadamu atas anugerah-Mu oleh Roh Kudus. Terima kasih atas penebusan Kristus. Terima kasih atas kehadiran dan karya Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih atas pengampunan atas dosa-dosa kami. Terima kasih atas kuasa yang meneguhkan dan menyucikan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.